yang akhirnya kembali seperti di minggu yang awal. Kali ini dengan Zushin Fanny yang tutup juga. Suyo masih open. Jauhead juga ditutup, berarti menandakan kalau misalkan Suyo diamankan tidak akan ada Jauhead sebagai follow-up-nya. Iya, dan dari segi banding mereka cukup pede dengan god laner masing-masing ya. Karena apa itu Granger Harriet first lane kayaknya nggak terlalu dibutuhkan ya buat sekarang. Dan tapi ternyata bakal tetap ke arah Harriet Granger yang justru terbuka. Iya. Oh, Lui. Jadi nih ya. Di week 1, week 2, dan week 3 itu agak sedikit berbeda semua dari per hari minggunya ya. Iya. Kita bakal lihat ya. Apakah week 3 ini akan menutup seperti week 1 atau week 2 ya? Karena week 1 kemarin 2-1 semua ya. 2-1 semua. Week 2, 2-0 semua. Week 3 udah terlihat 2-1 sih. Jadi 2-1 semua. Belum tentu. Oh, belum tentu. Dan Granger. Granger yang lepas. Lui first pick ya. Ya, Jadi Lui emang hero mahal sih untuk di MPL Filipina. Dan beberapa kali bahkan kalau ada Harit sama Granger, mereka nggak langsung ambil Harit atau Granger, tapi ambil Lui-nya dulu. Tapi masalahnya ini ngelepas Suyo-nya juga. Apakah ada pertukaran yang adil? Maksudnya yang setara nih yang bisa diambil sama Gig juga. Chow mungkin? Oh, Chow. Ya, Chow untuk screening. Chow untuk screening. Atau mau langsung bermain ke area dari jungle, tapi itu masih terlalu terburu-buru menurutku. Hanzo? Hanzo, kalau gua kalau main kayak gini, Carmilla masih oke. Ini langsung obvious banget ya, mengamankan 3 damage dealer utama dari Geek Fam. Iya. Ada Hanzo, Moskov, dan juga Luoi. Tapi combo Hanzo Lui juga menarik ya. Untuk bisa kita lihat dari Pinnacle Ninja-nya, nanti bisa lebih luas area jangkauannya. Dan escape-nya jadi lebih gampang. Udah pasti sih. Dan sekarang Valentina sebagai sebuah pick yang aman ya, kalau seandainya nanti RRQ akan tertuju kepada Lucas. Wah, Valentina, mereka buka, dan ini romernya juga masih belum diketahui oleh kita posisinya apa. Ya, ini anggapannya kalau misalkan untuk awam ngelihat Valentina pick ini ya emang cuma untuk ngejawab bagaimana kehadiran dari Luoi. Sama-sama punya teleportation nantinya, sama-sama fair. Tapi di sisi lain, kalau misalkan tujuan dari pick Valentina ini adalah biar nantinya kalau seandainya butuh pick Lucas dari RRQ, mereka nggak bakal takut karena Valentina nya ada di tim mereka sekarang. Dan bedanya Cici obvious banget. Ini bakal tertuju ke Lucas. Oke, ya Cici udah ditutup dan dari Gig. Sekarang mereka harus mulai mengeliminasi ke arah Romer. Tidak ada Franco Ido. Setuju banget. Tapi jangan Harus ya. lupakan, nggak Apa? apa-apa nggak ada Franco Idok, tapi nggak boleh juga ada Tigreal Idok. Sama aja sih ya. Atau Chow Idok. Emang Ido ini dengan hero momentumnya kayaknya on point banget ya. Iya. Yang single target juga bisa. Dan cowoknya mereka tutup sendiri tapi. Mereka yang ingin menghindari metode pick off ya, karena mungkin dengan adanya Chow, Baloski akan sangat mudah untuk melakukan screening, dan itu akan merepotkan kubu teman-teman dari RRQ, karena mungkin nih hero-hero yang ingin diamankan RRQ adalah hero-hero tipe ganker. Tapi masih ada Jauhead. Masih ada di-ban. Jauhead. Enggak, udah di ban di awal. Masih ada Jauhead ketika kalau tidak di-ban. Kalau nggak di ban ya. Ya kan? Nah, karena Jauhead ini di-ban, jadi mereka terbuka lagi untuk Chow. Nah, Chow-nya di-ban, terbuka lagi untuk Tigreal sekarang. Tigreal Tinggal di di-ban. ban. Nah, ini baru. Siapa nih nanti yang Sesuai tersisa? prediksi dengan Tigreal yang di-ban. Tergantung apa yang mereka ingin mainkan. Ini kalau misalnya ada satu hero yang udah cukup jarang digunakan, tapi ini cocok banget kalau ketika ngelawan Lui tiba-tiba. Apa? Atlas. Oh, Atlas. Udah lama sih emang nggak lihat Atlas. Lumayan mirip dengan efek sisi yang lumayan pasti juga ya sebenarnya kalau ngomongin ke arah Atlas, tapi ternyata menuju ke arah Gatot terlebih dahulu. Dan di kanan juga nggak bisa, kalau di kanan nggak bisa di-copy sama kiri, kalau di kiri bisa di-copy sama di kanan. Yang kiri yang harus lebih hati-hati. Bah, hati-hati yang kiri. Karena lebih berbahaya sih jatuhnya. Nah, tapi kalau di kiri kayaknya masih kurang fit in, karena kondisinya Atlasnya tersebut itu bisa menghindari dari Suyo. Jadi nggak fit in, jadi kayak agak sia-sia aja pakai Atlas buat apa gitu, for nothing. Dan wow, Glue dan juga Khalid. Emang sih mereka butuh sosok yang cukup tebal ya. Mengingat tadi 3 damage dealernya langsung diambil di awal. Dan Glue menjadi satu badan yang benar-benar powerful tadi di tangan Lux sih luar biasa banget ya. Kufra juga boleh nih kalau misalnya mau main Kufra di sini. Ya, Kufra bakal jadi good option sebenarnya. Tapi ternyata memilih ke arah Badan Gatot Kaca ya. Wow. Di classical combo. Dimanapun area of effect-nya akan sangat-sangat dominan sekali dari RRQ. Tapi kalau kita ngomongin poke damage, ini kekuatan dari Geek Fam bakal kuat sekali. Sehingga akan ada kecenderungan
perbedaan dari segi drafting phase. Ini adalah drafting phase yang unik. Yap. Hawk versus Teamfight. Cukup berbeda gitu ya dari kedua belah tim ini. Tapi kita bakal lihat nanti hasil seperti apa. Game pertama, mampukah dari Geekfam mematahkan nih win streak dari RRQ? Oke. Kalau menurut Nevin, draftnya lebih ke arah yang mana? Wah, aku karena geek sih untuk game yang pertama. Kalau Profesor? Aku merasa kayaknya lebih kuatan Badang dan Gatot. Badan dan Gatot. Dan ini dia, dua pendapat yang berbeda. Apakah Geek Fam akan tetap dengan The Kingslayer atau RRQ Oshi dengan Geek Slayer? So, mari kita menuju ke line up dan MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down. Oke, pertemuan Hanzo yang kali ini bisa kita lihat lagi karena terakhir yang sempat dimainkan oleh RRQ ada di tangan Hazel juga karena Hazel hanya Hanzo ya. Tapi sekarang bakal dihadapkan dengan seorang Suzuki yang membawa Suyo tapi Toy. No. Almost is never enough. Lihat, bahkan habis saja diamankan first blood di bottom lane untuk seorang Toy. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekarang maut dan di sini Toy bisa dimakan. Kenapa meski kondisinya masih memiliki flicker? Ya masih ada flicker, masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Terus sekarang hidupnya tetap dengan konklusif ya. Dan Baloy ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geekfam ketika mereka harus kehilangan satu battle spell-nya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright. Tapi kalau ngomongin ke arah flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah Turtle, untungnya tidak ada God Laner yang biasanya langsung ikut ke arah Teamfight, Profesor. Iya. Walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes. Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Sujin yang juga bisa dibilang bakal cukup stabil dan secara prediction, wow. Goni versus everybody. Tapi kali ini Eterna bersama dengan Nevin ya kan. Tapi Toy tidak memiliki ke arah flicker. Membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan ya freeze-nya itu. Sedangkan Gob, apakah yang diberikan oleh seorang profesor sebagai option kalau misalnya balik lagi seperti itu akan diambil, Profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak EXP kalau misalnya kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Nah, sekarang dari itu Oke, Maybe dan Avoy standby di arah bottom lane. Berhasil dapat 1 poin kill atas seorang Toy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya sosok Turtle atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Seketika para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Geekfam. Dan nampaknya di sini Geekfam harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan lah yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ. Dan bisa dibilang sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ sih. Mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. ya ini jatuhnya bener-bener kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga gold sharing. Oke, emang Kingdom just being Kingdom. Lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas ke para fans dari Geekfam. Oke, buat kalian para fans Geekfam jangan lupa untuk dukung Geekfam. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya, karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan. Woi, dari seorang Aboy terhati. Oh, Mekin! Instant pick off terjadi membuat permasukan tim RRQ berhasil mendapatkan poin kill, tapi Aboy di sana dualitinya belum terlalu maksimal membuat permasukan dari tim Geekfam. Mereka tanpa pertukaran sama sekali dan plus 1 Toy di arah bottom left flicker for defensive dan gagal. Toy tetap harus terbangkat tapi Kadera tidak ada jalan untuk pulang. Barternya cukup mahal plus Paloyski di tangan dari Rich. Tidak bisa dihitung oleh keuntungan karena sudah terlalu berlimpah, Profesor. Wah, ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah, berlimpah banget ya. Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari invade jungle-nya berhasil, Maykits juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba Ini untuk bencana. mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan 2 flicker sih itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloyski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif, ini
kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RQ Hoshin. Lihat mereka sudah mulai melakukan setup juga. Gum dan juga Baloyski harus menjadi mata-mata bagi para pemain defense. Tapi tidak ada flicker dari seorang Baloyski, tidak masalah karena Goms akan masuk ke arah depan. Masuk menjerat Susuji, tapi lihat Retribution tetap di tangan Susuji. Bikin gagal melakukan takeover walaupun Susuji harus tumbang. Para pasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Tour and Travel. Kali ini berhasil memancing satu korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin. Karena Rins, Tour and Travel imitasi berhasil memulangkan Dairen. Tapi hilangnya dua pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Makers dapetin satu orange buff tadi. Ini ada pencurian yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya karena ada satu pencurian dan point kill terhadap Idok yang ditinggalkan tadi dengan adanya diversion. Gila. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Makers di depan sana akan membalikan ke arah seorang Dairen. Dan itu dia, where are you going Makers? One by one situation dari Dairen kali ini. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Dan killing spree is real. One by one situation yang gagal didapatkan dari seorang Makers. Ini agak cukup berbentur berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi Makers 2 kali. Dan jadi masalahnya Dairen juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Goms akan sedikit kesulitan karena bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Oke. Jangan lupa ya, ini diversionnya. Oke, diversion dan Kadera surprise. Oke. Itu dia, imitasi dari Rins Tour and Travel yang berhasil membawa Dairen ke arah path lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah turtle ketika ombak sudah mulai bergetar. Ya ini setupnya tepat banget ya timingnya. Gak ada Moskov di lane jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Jadi bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang, Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG, Altar of Guardian. Di mana Dairen juga sudah siap di depannya. Ini Baloyski aja ditabrak sama Dairen itu gak masalah. Dan lihat itu dia, bahkan coba dipaksa. Target juga harus Susujin, damage satu besar. Makin sedikit terlambat, ada Retribution dan nampaknya kali ini Retribution is on point di tangan Makin. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retribution yang tidak keluar sama sekali, Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup menyenangkan. Apa taraf Guardian for nothing? Idok nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan mereka mundur karena Baloyski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ, Nevin. Iya, tidak sempat untuk keluar tapi Makers masih mencoba untuk maju lagi. Almost is never enough for Idok. Idok masih bisa selamat nyawanya. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia, permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age, dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari King Bam dan juga Argyoshin. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati dengan kehadiran dari seorang Makers. Karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget ya bersama Makers. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle dan Apa AOG. taraf Guardian? Apa? Gak ada jalan untuk pulang dan bahkan saya juga akan menjadi korban berpasukan dari tim Geek Fam. Meanwhile, di belakang sana Makin bahkan coba untuk membabi buta karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyron berhasil buat semua para pasukan dari tim RRQ mendenial dan membuat tim Geek Fam kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera dengan Moskovnya. Tidak bisa kita pungkiri, permainan yang luar biasa, tapi terlalu sakit. One by one situation dan itu dia. Almost is never enough. Dan Baloyski selalu menjadi penjaga hati dari para anak-anak Geek Fam. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rens yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul, Prof. Kabin. Wah, ini kalau ngomongin objektif word ya, apalagi habis ada pencurian barusan, harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk Makins mendapatkan retribution point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat
Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya RRQ gitu kan, Yep. pasti bakal di stop duluan Makids-nya biar bayangannya dihancurkan. Dan sekarang Rins, Nevin, kalau menurut aku, kalau dia copy ke arah sosok seorang Loi, dia harus cari sih di mana Moskov ataupun Makids, Kadira atau Makids, dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Lihat digerogotin kayak gitu. Dapetin ke arah atas dan sekarang Suzuki. Oke, Makids sedikit terlambat. Mereka mencoba untuk mundur ke belakang Dairon. Satu-satunya bakal coba dihajar seorang Makids, tapi nampaknya tidak peduli. Makids tetap dihajar dan gol. Menangkap ke arah hijau. Mundur ke arah belakang adalah semua jawaban. Tapi Rins, surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini. Membuat Kadira terperangkap 1-1. Dan itu dia. Harta, tata, dan sonata. Menutupkan seorang Kadira. Rins, what a play from Rins. Rins tour and travel benar-benar membuat Kadira kali ini gak bisa berbuat banyak, Nevin. Ya, itu move yang bagus banget. Bahkan Sadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget, hilang satu pemain. Tapi tetap secara defensif dari Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan dan mencoba untuk counter karena Rins. Oke, Rins bakal coba dimakan begitu saja. Insta pick up terjadi. Paloski bakal hijau, bakal coba dimakan Rins telat pelan-pelan. Dia tidak bisa menunggu kembali karena Paloski mendapatkan sosok point kill. Yang penting Rins dan juga hidup. Jadi pertukaran atas Paloski dan Rins dan juga hidup gak masalah, gak majalah. Gak masalah ya, tapi tetap ya untuk Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Makids. Dairon kembali lagi menjadi ujung tombak, tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau nggak mau bayangannya memang harus dikembangin. Gak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat Harus mungkin ya. dihancurkan. Kalau bisa dibikin benar-benar sampai habis HP-nya, Nevin. Biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya, dia benar-benar low HP. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ, mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk memberikan gangguan. Tapi Makids ya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Rins di bagian belakang. Oke, Makids emang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki. Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12, Nevin. Jadi nggak baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote. Tadi kita udah lihat banyak. Battle emote jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ledek orang. Lumayan langsung soal direct ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. Punya? Baik-baikin gua kan lo. Masuk karena 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ. Karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain, Geek, mereka punya Moskow sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Cadera. Jangan lupakan Loi juga sih, Nevin. Ini efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya. Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geekfam ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikkan keadaan dengan cepat hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy di sana Makids bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Rins, tentunya dia kami menutup jalannya para pasukan dari tim RRQ. Membalikkan kembali karena The Paloski menjadi target utama mereka. Where are you going, Baloy? Dan lihat poin kill yang dikasih karena Toy supaya Sky Pistolnya makin lebih menyala, bangku. Wah, ini kehilangan Baloi di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Makids dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gopsi. Menurut gua Gopsi ini menjadi poin penting sih, Nevin. Ya, dimana zone out bisa aja dilakukan, tapi kuantitasnya mereka lebih sedikit dibandingkan RRQ. Tapi lihat Nevin di depan sana, Makids sangat mau tanpa Cadera. melakukan situasi Dino. Dan out of nowhere, Dairon berhasil memancing Kadira dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairon dengan flickernya masih worth it total. Tapi mereka dapat Rins sih, itu jadi satu poin plus juga buat Geek akhirnya nih. Bisa nge-shutdown karena Rinsnya. Dari tadi Rins lo ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Makids. Kadira doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Ya pasti ya, damage leader utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada di Manhunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Cadera semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh untuk bisa memberikan damage. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Big Fam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Dia menciptakan ruang. Oh, Makids! Surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Kickbomb
sudah tercium baunya oleh tim RRQ Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Makers. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan RRQ Hoshi masih membawa 5 pemain mereka. Makers kembali lagi, harus mundur ke arah belakang. Stiker ini bencana. Para mata sudah siap standby di arah Dairat dan juga permasukan dari tim RRQ. Mereka siap menuju ke para mata Guardian. Kandera! Berhasil ditangkap membuat para pasukan dari tim Geekbox gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power dari damage-nya. Dan bahkan Makers gak bisa selamat Rincia. What the on-play from Rincia. Fokus mendapatkan satu point kill. Tapi tanpa ada Susunyi dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rincia kali ini agak terlalu sedikit barbar. Karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barter dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ dan masih ada 3 pemain dari Paloy! Satu tembakan terakhir habis saja meledakan Sky Mister dan Kusa menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa didapatkan dan itu dia Tyrant. Kadera is coming, shutdown pun terjadi. Kadera versus everybody, flick for defensive. Dan ternyata Susuji dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevin. Ya, nice move dari Cadera ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya. Tapi ini never ending fight dari kedua belah tim yang benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, Prof? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geek Fam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan-gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama, mereka mundur. Yap. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geek Fam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi, walaupun mendapatkan 3 base turret, tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Kadera masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geek Fam punya chance yang sama besarnya. Nggak peduli mereka kehilangan base yang cukup banyak, tapi mereka bawa kontrak dan Hanzolui ini dia combo yang mungkin bakal menjadi Makers nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim RRQ lihat Paleski. Mundur ke arah belakang dan jadi target utama dengan nama taraf Guardian masih bisa selamat. Kadera is coming. Tapi Susunyi udah tumbang terlebih dahulu tanpa following up damage. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membalikan kembali ke arah dengan adanya Indo. Dan Rincia kali ini terperangkap di sana. Kadera still survive. Golf berhasil mendapatkan satu yaitu Indo. Tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Ibo. Indo kali ini belum bisa dituntaskan. Dan Indo membalikan kembali keadaan. Target utamanya dan meledak. Astagfirullah untuk seorang Toy. Rin standby mencari di mana Makers berada. Terdeteksi Makers. No way, double kill looking for triple kill. Dan para pasukan dari tim Geek Fam mereka tersisa Makers dan Media from Toy. Ini bencana tim RRQ dan di garis depan wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena seorang Awis sudah hidup kembali dan Avatar of Guardian dengan soundnya no way. Sang Raja berhasil mendapatkan game yang pertama. The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia, game pertama RRQ Hoshi yang masih bisa bertahan dengan sangat luar biasa. Sedikit mistik bukan menjadi masalah karena ternyata untuk finishing team fight di area Lord berhasil mereka menangkan. Semua berkat Idok yang masih survive ketika dia ditunggangi oleh Gops. Dan ternyata tidak ada yang mukulin ke arah Gopsnya. Bahkan slam-slamnya pun dilewatkan begitu saja. Dengan tujuan biar nantinya Gops tidak bisa melakukan spam terhadap slam-slamnya. Wah, ini cukup disayangkan sih melihat dari Geek Fam mereka nggak mau mundur. 3 pemain tersisa tapi mereka masih ingin memaksa, ingin dapetin karena Lord karena Lord harga mati. Tapi malah mereka yang harus mati di game pertama. Tapi jujur ya, ini mereka itu satu suara. Kenapa gue bilang satu suara? Lihat gak ketika Toy berada di kondisi yang gak baik tadi. Bakal coba dikick sama Makers. 3 orang di sana udah standby. 3 orang udah benar-benar nutupin gitu loh. Dan lihat ketika Toy dikejar sama Paleski, Avatar Guardian di cover. Toy-nya bebas, Toy-nya selamat. Malah sebaliknya kali ini, RRQ yang memiliki satu suara. Dan ini kalau RRQ terus begini,
ini akan menjadi tim yang sangat berbahaya di MPL Indonesia. Ya, karena mereka bermain using friend. Contohnya Yes. gini, Toy dikejar, EOG-nya tuh bukan buat lawan, tapi buat nge-cover Toy-nya. Jadi lingkaran itu, Toy akan main di situ aja. Iya, Di Toy lingkaran akan itu aja. Karena efek EOG kan ngasih knock up. Toy-nya pasti selamat gitu loh.